Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama ibadah doa. Mari kita semua datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Kasih setiamu Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Mari kita sembahlah kita. Oh, haleluya Tuhan.
kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu Tuhan? Haleluya Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu Tuhan? Selain pujian kami, selain penyembahan kami padamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang senantiasa memperhatikan kami anak-anak-Mu. Haleluya Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan segala sesuatu yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami tidak mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, bila terlebih dahulu Engkau menguduskan kami Tuhan. Terima kasih. Sucikan kami Tuhan. Terima kasih. Agar setiap taburan firman-Mu yang Kau taburkan melalui hamba-Mu Ya Tuhan Yesus. boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Engkau kuduskan, Amin. Engkau sucikan, Amin. agar setiap taburan yang Kau taburkan melalui hamba-Mu ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan keimanan kami padamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih. Sekarang Tuhan kami siap menyambut firman-Mu. Tuhan Yesus.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan kembali dengan kondisi yang sehat, dengan penuh sukacita. Untuk sebentar kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa bersama. Saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-18 sampai 22. Sekali lagi saya ulangkan, Lukas 18 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan sebagai berikut. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi." Saya ulangkan, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saya ulangkan ayat terakhir. Mendengar hal itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. Firman Tuhan yang kita percayai adalah sabda yang hidup, menyampaikan bahwa untuk hidup yang kekal, manusia tinggal beriman aja, menerima apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, hati percaya, mulut mengaku, kita diselamatkan. Tapi tadi ada poin-poin yang Yesus sampaikan ketika ada seorang pemimpin, ya, pemimpin agama Yahudi. Dia sudah melakukan serentetan hukum Taurat. Dan dia lakukan sejak dia masih muda, berarti pemimpin ini sudah agak berumur. Tapi dia merasa sejak pengalamannya melakukan hukum Taurat, dalam relung hatinya terdalam dia masih bertanya, dia merasa ada sesuatu yang kurang. Sehingga dia datang pada Yesus. Dan dia tahu Yesus adalah guru yang baik. Guru yang tidak akan menyesatkan. Guru yang tidak pura-pura. Tapi guru yang memberitakan apa kebenaran itu. Dan Yesus kuatkan, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Berarti secara tidak langsung Yesus memberitahu bahwa dia Allah. Sebab seorang manusia tidak yang baik karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus saja yang baik. Dan itu dirasakan oleh pemimpin agama Yahudi ini. Guru yang baik. Selain dari dia melakukan mujizat-mujizat, kata-katanya juga mengandung suatu hikmat luar biasa ketika dikhotbah di atas bukit. Nah, kita sekarang mau lihat
seorang pemimpin agama yang punya nama saat itu, dan dia sudah alami sejak dia muda sampai dia saat itu, nggak dijelaskan di sini, cuma dia katakan semuanya sudah aku turuti sejak masa mudaku. Jadi saat itu dia sudah nggak muda lagi, tetapi hatinya masih kurang, ada sesuatu yang belum dia ketahui. Dan indahnya dia bertanya pada alamat yang tepat. Ada Allah sendiri yang selalu berbuat baik, karena manusia tidak ada satupun yang bisa berbuat baik. Nah, kita tuh coba merenungkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Setelah pengakuan pemimpin ini bilang, aku sudah tidak berzina, aku tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, aku menghormati orang tua sejak aku kecil, sejak muda. Dia katakan masih ada satu yang kurang. Dia katakan apa? Jualah segala yang kau miliki, kemudian bagikan pada orang miskin, kamu akan beroleh harta di surga. Dan datanglah kepadaku, ikutlah aku. Di sini kita mau mencoba memahami hidup yang kekal hanya melalui ikut Yesus. Tadi poin yang terakhir, sudah jual, bagikan, kemudian kamu akan terima harta surga. Datanglah kemari, datang pada Yesus dan ikut Yesus. Sehingga hidup yang kekal sekali lagi tidak hanya ucapan bibir yang pengakuan iman, tapi disertai dengan tindakan iman. Tindakan iman yang pertama adalah jualah yang kau miliki. Wow, rumah, mobil, apa lagi? No, enggak. Itu bukan milikmu, itu cuma titipan. Kalau rumah itu titipan dari bapak untuk anak turunmu. Mobil itu bukan milikmu. Mobil itu dititipi Tuhan supaya kamu bisa melakukan pelayanan. Yang milik yang kau miliki adalah waktu hidupmu. Setiap orang diberi waktu dari bayi sampai orang yang mau mati sehari 24 jam. Gak ada yang plus, gak ada yang kurang. Itu milik yang kau harus jual. Maaf, milik yang harus saya jual. Saya jual waktu saya kemana? Wow, apa maksudnya? Jual beli adalah mengandung pengertian apa? Ganti pemilik. Saya jual buku Alkitab ini pada Pak Ibnu. Sekarang Alkitab ini harus manut, mau diapain sama Pak Ibnu. Oke? Jadi jual beli di sini bukan berarti saya pikirannya cuma duit aja. Tapi justru saya serahkan kepemilikan ini sepenuhnya mau dikapake, mau nggu bantal tudul yo karmu ya. Terserah yang membeli. Waktu hidup kita milik kita. Tapi sekarang bukan milik kita lagi sejak kita terima penebusan Yesus. Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat yang terkenal saya bacakan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kan itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke. Tubuh itu melekat dengan apa? Umur. Kalau saya sudah dipanggil Tuhan, tubuh saya enggak. Tapi begitu saya berkaitan dengan tubuh, berarti saya masih punya waktu. Saya masih punya kesempatan. Jadi kalau kita simpulkan, kesempatan
itu sekarang bukan milik kita lagi. Waktu dari menit ke menit bukan milik kita lagi. Kalau kita sadar. Nah ini yang sering menyebabkan kita nggak, bahwa waktu kita itu milik Tuhan. Sehingga kadang-kadang waktu kita habiskan hal yang percuma. Mungkin lewat mulut kita pakai untuk ngurumpi yang tidak jelas. Waktu kita mungkin kita pakai untuk melihat hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Kemudian waktu kita pakai untuk mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kita dengar. Makin mumet kok kencing di rumah itu, makin mumet rasa turun sudah. Jadi kadang-kadang juga ketahuilah apa yang perlu kamu ketahui, yang tidak perlu tidak usah dirungok gitu loh. Ya. Supaya apa? Waktu kita itu betul efisien. Nah ini yang tidak mudah saudara. Menjual waktu kita manut, disuruh apa sama Tuhan? Mata, telinga, mulut, belum tangan dan kaki. Sehingga ada lagu itunya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Ini tidak mudah. Hati yang penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Wow. Tapi Tuhan katakan, jualah yang kau miliki, yaitu waktumu sendiri itu. Bagikan pada orang miskin. Artinya apa? Yang tidak punya waktu, artinya mereka merana. Dalam artian mungkin tertekan karena penyakit. Kalau kita diberi waktu kesempatan besuk. Daripada untuk ngerumpi, tidak jelas. Daripada untuk mendengar hal yang kurang bermanfaat, melangkah ke rumah sakit. Sehingga suatu saat kalau Tuhan izinkan dia datang, ketika aku sakit kamu nilik aku ya. Ketika aku di penjara kamu besukin aku. Loh kapan Tuhan? Iya ketika orang yang sangat sederhana ini alami. Oh berarti orang miskin. Ketika kita menggunakan waktu yang terlalu banyak, sebelumnya kita terlalu mainan HP. Tidak jelas kadang dengan HP itu malah justru kita menyakitin orang. Dengan HP itu mungkin kita terus tidak terkontrol, kita mulai sampai nyakiti, mungkin kadang kita ikut nyebar hoax. Wah, bisa kena tuntutan hukum dan sebagainya. Jadi jualah. Artinya serahkanlah kepemilikan waktumu. Baik lewat mata, telinga, mulut. Dibagikan pada orang yang miskin, yang membutuhkan pelayanan kita. Setelah itu bagaimana? Dikatakan, kamu akan terima harta surga. Wow, hebat, luar biasa. Ketika kita membagi pada orang miskin, Allah tidak mau, istilahnya Pak Muslim dikatakan, Allah tidak mau hutang. Kita akan diberi damai sejahtera sekalipun kita mungkin capek secara fisik. Berkunjung orang sakit, setelah kita seharian bekerja mungkin. Kita sendiri baru punya beban, kita ditanyain advis dan sebagainya. Tapi kalau kita lakukan ketika kita menyerahkan kepemilikan waktu kita, kepemilikan mata kita, kepemilikan telinga kita, mulut kita. Tuhan kata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan ini produk surgawi saudara. Harta surgawi adalah ketika Tuhan menyatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Oh luar biasa. Tapi belum selesai saudara. Kalau kita sudah melayani orang, sudah cukup. Wah Tuhan pasti ngitung berkata. Kita ingat Matius 7 ayat 21-23. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Loh saya sudah ngusir setan Tuhan, saya sudah menyembuhkan orang, saya sudah melakukan mujizat ini. Tidak kenal kok. Berarti sekarang, sudah melakukan itu tetaplah kamu datang kemari. Artinya dekat dengan Yesus. Jadi jangan puas ketika kita aktif dalam pelayanan. Kemudian kita mengorbankan waktu saat teduh dengan dia. Padahal di situ ada aba-aba yang Tuhan angkat bilang kita lakukan saat itu sebelum kita melayani. Tapi mungkin kita punya alasan, Tuhan sudah terlalu lelah. Ya siapa yang suruh lelah tanpa kemudian kita cari vitamin lebih dulu. Kita perlu ingat Marta dan Maria. Ketika Maria dia duduk sama Tuhan, omong-omong, kongko sama Tuhan, dia dengar.
Marta ngamuk dan bilang, Marta kamu repot. Maria sudah ambil bagian yang paling penting yang tidak akan diambil darinya. Harta yang diberikan kesejahteraan itu. Tapi bukan berarti terus sepanjang itu Maria cuma dudukan saja. Suatu saat juga Maria melayani. Kembali lagi di sini tadi. Jual yang kau miliki, artinya pindah pengelolanya, bukan milikmu sendiri lagi sekarang. Udah itu bagikan pada orang yang miskin. Kemudian langkah berikutnya, tetap kamu akan terima berkat Allah. Berkat penyertaannya, dan itu luar biasa penyertaan Tuhan. Di tengah pergumulan pelayanan Tuhan menyertai. Hal-hal yang dahsyat Tuhan akan izinkan kita lihat. Bahkan tadi di pujian katakan, siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan biji matamu ketika aku mengalami hal-hal yang engkau sedang kemudian mengatupkan kelopak matamu menjaga aku. Dan sudah mengalami itu, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan berhenti, jangan berpuas diri. Datanglah kemari. Tetap ditekankan, datanglah kemari. Kemudian ikut aku. Nah ini pasti kena hidup kekal. Karena yang kita ikuti adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi sekarang hidup yang kekal awalnya diberi oleh Tuhan. Ketika kita diberi Roh Kudus untuk percaya pada Yesus adalah anak Allah, hidup kekal statusnya oke. Tapi belum berhenti sampai situ. Perlu juga Filipi 2 mengatakan ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, takut dan gentar gimana? Kita mau tunduk senantiasa aba-aba dari Dia yang adalah jaminan hidup kita. Dan ini merupakan suatu hal menjadi bagian setiap orang. Bahkan pemimpin agama pun perlu lakukan itu. Apalagi kita sebagai jemaat biasa. Jadi nggak main-main lagi sekarang. Tuhan mulai jelaskan. Awalnya iman diucapkan statusnya oke. Tapi ketika status itu selesai, kita belum belum mati. Tapi kita masih lakukan jalan. Nah, dalam perjalanan itu mulai Tuhan inginkan kita menyerahkan hak kita. Kemudian berbagi pada orang yang memerlukannya. Kemudian kita akan mengalami berkat surga. Tapi tidak berhenti. Kalau sudah berkat berkelimpahan, jangan berhenti. Tetap datang pada Yesus. Dan ikutilah Dia. Itulah yang kita renungkan pada malam hari ini. Sebelum kita sebentar masuk dalam doa. Mari kita angkat bersama satu pujian sebelum kita masuk dalam doa. Mari Bapak Ibu di tempat masing-masing kita mau berdalam doa bersama. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku
sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang Bapa ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Yang kasih, ketika kita masih pakai tubuh ini, berarti kita masih punya waktu, punya kesempatan. Sekali lagi, jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Dan itu menjadi korban persembahan yang hidup. Bukan setelah kita mati, tapi ketika kita masih hidup, kita masih ada waktu, kesempatan. Ya, kita meminta Roh Kudus menolong kita menggunakan waktu sebaik mungkin, baik dengan cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata-kata, dan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang sedang membutuhkan apa yang kita boleh bagikan pada mereka. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepada
syukur bagimu. Oh haleluya Tuhan. Lewat pergumulan hidup kami boleh ada sampai hari ini karena Engkau memberikannya buat kami. Haleluya. Karena Engkau mengasihi kami ya Allahku. Glory bagimu. Engkau memberi kami telinga yang lengkap. Engkau memberi kami mata yang lengkap. Engkau memberikan kami mulut. Namun jauh daripada itu Engkau memberikan hati pada kami. Untuk kami belajar dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Kami akui secara jujur. Kami sering menolak didikanmu. Kami sering memperhambakan diri kami untuk keinginan daging kami. Kami lupa bahwa Engkau sudah membeli kami dengan tunai. Dan seharusnya kami menyerahkan hak itu kepadamu yang telah memiliki kami. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami terlalu membuang waktu kami untuk hal yang tidak berguna. Bahkan untuk hal yang tidak membangun ketika kami bercakap-cakap yang tidak ada tujuannya. Bahkan yang melukai orang. Baik itu ucapan secara langsung ataupun lewat media-media sosmed. Kami selalu Tuhan membuang waktu untuk hal itu. Namun malam hari ini Tuhan biar kuasa firman-Mu menegur kami dan membetulkan kami. Sehingga benar-benar kami jadi pribadi yang Kau miliki Tuhan. Dan kemudian Kau izinkan datang kepadamu. Dan mengikut Engkau. Bukan lagi sebagai orang-orang yang tidak jelas. Tapi orang-orang yang rela mempersembahkan. Tolonglah kami Roh Kudus. Tolonglah kami Roh Kudus. Kami tahu sekalipun kami sering gagal, namun ketika kami datang kepadamu seperti firman-Mu tadi, Engkau akan membetulkan kami. Oh haleluya. Karena Engkau pada dasarnya tidak ingin kami binasa dengan kebodohan kami. Tapi pada dasarnya Engkau ingin kami berbalik. Dan berbalik itu bukan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan yang Kau berikan Allah Roh Kudus buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Sebab itu kami gunakan waktu ini untuk kami bersepakat, kami yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa syafaat Tuhan Yesus. Kalau Engkau memberikan kami kelegaan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan yang indah. Malam ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit mereka. Bahkan ada Pak Tanto dari Ledok Prawedirjan yang hari Jumat kena serangan jantung dan harus pasang ring, sekarang di ICU Sarjito. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, tolong jamah Pak Tanto. Engkau sendiri yang hadir di dalam kesendiriannya di ruang ICU. Demikian juga untuk Pak Supriyanto yang kemarin juga kecelakaan di flyover Lempuyangan, mengalami patah kaki dan hidung harus dioperasi. Sekarang ada di rumah sakit Bethesda Lempuyangan. Di dalam nama Yesus kami sepakat, kasih kemurahan-Mu Tuhan menjamah, memulihkan hal-hal yang sedang dialami. Kalau dia sedang mengalami sakitan Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau menopang dia Tuhan, supaya dia tidak lelah, tidak menjadi patah semangat. Istri yang mendampingi Engkau kuatkan Tuhan. Keluarga-keluarga yang harus menunggui yang sakit, oh di dalam nama Yesus Engkau hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Allahku. Demikian juga jemaat-Mu yang lain Tuhan, Bapak Habib Sutrisno yang dirawat di rumah Tuhan dalam kelemahan fisik masa tuanya. Mak Katrin, Pak Yono, Pak Effendi, Ibu Baruno, Saudari Syuin,
Dan masih ada nama-nama lain Tuhan, Pak Sudarman yang harus cuci darah 2 kali seminggu. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu Engkau bisa memelihara iman mereka di saat-saat sulit. Ketika di lembah kekelaman ada gada dan tongkat-Mu menyertai mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan mereka dikuatkan. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami doakan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam keharmonisan keluarga. Tuhan, kasih karunia-Mu menyelamatkan mereka, tidak hanya hidup kekal, tapi menyelamatkan kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sepakat berdoa. Tuhan, Engkau sendiri turunkan roh kembali terikat, suami istri, orang tua anak, kakak dengan adik. Di dalam nama Yesus Kristus, anugerahkan roh kesatuan itu di dalam keluarga demi keluarga. Itulah gereja yang paling kecil. Dan dari gereja-gereja kecil ini kumpul dari jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau lakukan karya-Mu. Dan saat ini Tuhan juga kami sepakat berdoa. Silakan Tuhan, kalau Tuhan mau mengadakan restorasi untuk gereja kami, silakan. Karena pada akhir zaman Engkau akan merestorasi, mulai masuk dalam Ka'bah lebih dulu. Ke dalam bait Allah dulu Engkau akan sucikan, Engkau akan murnikan. Jika kami harus lewati hal-hal air mata, bahwa di situ Tuhan, api-Mu sedang membakar hal yang tidak benar, akan keluar emas yang murni. Di dalam nama Yesus, gereja ini akan Tuhan berkembang, Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Seperti janji-Mu ketika Hagai membangun rumah bait Allah lagi. Rumah yang dibangun dari hal yang sangat pulang dari pembuangan. Tapi Kau berjanji, rumah yang dibangun Hagai dan orang-orang pulang buangan akan lebih mulia daripada bait Allah yang dibangun Salomo yang sudah dihancurkan Nebukadnezar. Karena Kau hadir di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami yang hidup di akhir zaman Tuhan, kami perlu Engkau merestorasi pikiran kami, perasaan kami, maupun keinginan-keinginan kami yang tidak lagi kami mau serahkan kepada keinginan-keinginan yang lain. Tolonglah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai setiap pribadi yang ada di gereja di mana kami beribadah, kami boleh bertumbuh iman. Dan kami tetap ingin bertumbuh iman kami menghadapi situasi kehidupan yang ada sekarang. Terima kasih Bapak. Untuk mereka juga kesulitan keuangan di dalam menyekolahkan anak, di dalam nama Yesus Engkau tolong Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dalam apapun, biarlah kami tetap memiliki dan ditinggali oleh Roh Kudus, sehingga pertolongan itu menjadi hal yang tidak mustahil, tetapi karena kasih-Mu sendiri yang mengerjakan, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan Kau tambahkan. Yaitu terjadi firman-Mu Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tapi firman-Mu yang mengatakan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa untuk negara kami, mulai dari lingkungan paling kecil Tuhan, RT, RW, kampung, dukuh, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan NKRI Tuhan. Sabang Merauke, Minahasa, Pulau Rote. Di dalam nama Yesus kami sepakat berdoa. Berkenan Kau menyinari negeri kami ini dengan wajah-Mu Tuhan. Jangan Kau palingkan wajah-Mu atas negeri ini. Sehingga Tuhan, mulai dari pimpinan kami, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka boleh bersinergi di dalam menata negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemurahan-Mu terjadi atas mereka, dari pusat, dari pimpinan, sampai kepada pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan keperluan masyarakat. Kuduskan mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan lahir batin. Juga keluarga mereka Tuhan. Karena ini sesuatu hal yang sangat berkaitan ketika mereka melakukan tugas-tugas kenegaraan mereka.
Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk situasi COVID-19 yang belum selesai Tuhan Yesus. Yang masih harus diperpanjang lagi khususnya di wilayah DIY ini Tuhan Yesus. Kami mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat perlindungan dari darah anak domba Allah menyelimuti setiap orang percaya khususnya. Menyelimuti orang-orang yang berseru-seru kepadamu Tuhan Yesus. Dan untuk mereka yang sedang mengalami perawatan khusus, Tuhan, Kau tolong. Yang sedang mengalami isolasi khusus di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati mereka. Di antaranya untuk Pak Henry Tuhan Yesus. Kami juga mohon kemurahan-Mu untuk para tim dokter yang merawat. Sekali lagi Engkau buat perlindungan mereka, Engkau berkati mereka. Engkau beri kesegaran batin mereka ketika mereka harus merawat. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim ekonomi negeri kami. Sungguh sedang kami mengalami hal-hal yang sangat-sangat kami prihatin Tuhan. Pertumbuhan ekonomi yang di arah minus. Kami mohon kemurahan-Mu ya Allahku. Belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami. Beri hikmat akal budi pada mereka yang bergerak dalam tim ekonomi maupun tim sosial. Kami juga berdoa Tuhan, biar kasih karunia-Mu limpah atas mereka. Juga yang Kau percaya untuk menjaga keamanan, stabilitas keamanan baik TNI Polri Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus berkati mereka. Baik untuk situasi lokal maupun skala nasional. Hikmat-Mu, otoritas dari Allah Maha Tinggi melingkupi mereka. Sehingga mereka dimampukan mengambil keputusan sesaat dengan tepat pada sasaran demi keamanan negeri ini. Masyarakat yang membantu dalam Siskamling, Kau berkati juga. Lingkungan mereka di kampung-kampung Kau berkati Tuhan. Sehingga keamanan itu menjadi bagian yang dimiliki bersama-sama. Terima kasih Bapak. Masih banyak yang ingin kami persembahkan lewat permohonan kami. Kami tahu Tuhan apa yang kami perkatakan di hadapan-Mu, Engkau akan melakukannya buat kami karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, karena Engkau yang berjanji demikian. Apa yang kami perkatakan di hadapan-Mu, Engkau akan melakukannya buat kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan diri kami yang boleh terlibat dalam pelayanan, khususnya ibadah doa online saat ini. Tumpangkan tangan-Mu pada setiap kami. Baik yang menangani shoot, menangani audio, mengiringi musik, singers, BL maupun kami semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Biar kami Tuhan boleh mempersembahkan waktu kami kepada Engkau di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Bukan saja saat kami sedang melayani, tapi ketika kami hidup sehari-hari, kami masih Kau beri kesempatan yang ada. Terima kasih Bapak. Engkau sangat baik, berkat-Mu menyertai juga setiap pirsawan dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Allah, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus Engkau berikan menjadi harta dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kejayaan, keagungan bagi Engkau Allah kami yang hidup, yang menuntun kami sampai hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang Maha Kudus, penebus kami yang hidup, kami akan suruh doa persembahan kami dengan ucapan syukur. Dan kami akhiri ibadah doa online saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.